Kisah ini diambil dari kisah nyata. Jangan lupa untuk subscribe biar dapat kisah-kisah horor lainnya. Selamat mendengarkan. Kejadian ini bermula pada pertengahan bulan Mei 2021, ketika teman saya, Syahrini, mengajak saya untuk mendaki gunung. Awalnya saya ragu, namun akhirnya saya setuju karena kebetulan kami memiliki waktu libur yang cukup, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Kami memutuskan untuk mendaki gunung yang tidak terlalu jauh dari Jawa Barat. Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk mendaki Gunung Slamet. Syahrini, Chandra, Ical, dan saya mulai merencanakan perjalanan ini dengan detail. Kami memilih jalur pendakian yang relatif sepi, yaitu via Guci. Setelah sepakat dengan jalurnya, kami menentukan tanggal pendakian, yaitu 21 Desember 2021. Namun, beberapa hari sebelum pendakian, saya menemukan informasi di Instagram bahwa ada kejadian di Gunung Slamet, di mana seorang pendaki mengalami hipotermia dan meninggal dunia. Saya langsung menghubungi Chandra untuk membicarakan kemungkinan jalur pendakian ditutup. Akhirnya, kami memutuskan untuk menunda pendakian hingga tanggal 27 Desember karena ada acara di kampung yang harus saya hadiri. Ketika tanggal 27 semakin dekat, saya mengingatkan Chandra bahwa saya mungkin akan sedikit terlambat karena ada acara keluarga. Namun, pada tanggal 4 Desember, kami mendapatkan kabar mengejutkan bahwa Chandra meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Kejadian ini sangat memukul kami dan membuat kami mempertimbangkan kembali rencana pendakian. Setelah kejadian tersebut, kami berpikir ulang dan merasa bahwa mungkin lebih baik untuk membatalkan rencana pendakian. Saya juga ingat nasihat dari orang tua bahwa jika ada anggota keluarga yang meninggal, lebih baik menunda perjalanan jauh karena dianggap tidak baik. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidak jadi mendaki Gunung Slamet. Setelah berbagai penundaan, kami akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan pada tanggal 11 Juni. Chandra sempat menghubungi saya bahwa teman kantornya ingin ikut serta, sehingga kami menjadi 4 orang. Kami memutuskan untuk membeli tiket bus untuk 4 orang, dengan keberangkatan pada pagi hari tanggal 11. Pada hari keberangkatan, pagi-pagi saya sudah mengirim pesan untuk konfirmasi. Namun, sepupu Chandra yang seharusnya ikut serta tiba-tiba mengabarkan bahwa dia tidak bisa ikut karena sakit demam berdarah dan tipes. Akhirnya, kami hanya berangkat bertiga. Karena tiket sudah dibeli, kami memutuskan untuk tetap berangkat. Saya juga sempat mengunggah informasi di Instagram dan WhatsApp, berharap ada yang ingin bergabung. Hingga sore hari, tidak ada tambahan anggota, sehingga kami tetap berangkat bertiga. Saat tiba di terminal, kami langsung menuju loket bus untuk menanyakan jadwal keberangkatan. Petugas loket mengatakan bus terakhir berangkat jam 8 malam. Setelah menunggu lama, akhirnya bus tiba pada pukul 7.52 malam. Alasan keterlambatan adalah karena bus harus mengurus persiapan dan kesehatan supir. Kami akhirnya berangkat pukul 8.10 malam. Perjalanan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga kami tiba di tujuan pada pagi hari. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan dengan pick-up yang membawa sayur dan pedagang pasar. Kami berhenti sebentar di Pasar Bumi Jawa untuk membeli beberapa kebutuhan sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah subuh, kami kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pintu masuk kawasan wisata Guci. Mobil yang kami tumpangi langsung menuju gerbang, menandakan bahwa perjalanan mendaki Gunung Slamet akhirnya dimulai. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana berbagai kejadian tidak terduga bisa mempengaruhi rencana perjalanan. Tetapi semangat dan tekad tetap membawa kami untuk melanjutkan petualangan ke Gunung Slamet. Setelah sampai di kawasan Guci, kami mengalami kendala karena jalur pendakian ternyata ditutup. Kami mencoba bernegosiasi dengan penjaga di sana, tetapi tidak berhasil. Kami kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya di Instagram bahwa jalur tersebut ditutup. Penjaga menyarankan kami untuk mencoba jalur di daerah Purbalingga yang memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Namun, kami tetap berusaha mencari jalur masuk lain secara diam-diam. Akhirnya, kami menemukan jalur belakang yang bisa dilewati tanpa diketahui penjaga. Kami masuk ke kawasan Guci sekitar jam 6 sore.
Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami bertemu dengan penjaga lain di pos. Kami kembali mencoba bernegosiasi tetapi disarankan untuk pulang. Kami tetap gigih dan menunggu hingga penjaga lainnya datang. Setelah berbincang-bincang, akhirnya kami diizinkan masuk. Namun, kami mengalami masalah dengan logistik karena Chandra ternyata belum membeli perbekalan yang diperlukan. Kami harus menunggu hingga warung di dekat sana buka pada sekitar jam 12 siang untuk membeli semua kebutuhan. Setelah membeli logistik, kami segera bersiap untuk memulai pendakian. Sayangnya, saya merasa tidak enak badan dan muntah-muntah. Setelah istirahat dan minum obat, saya merasa lebih baik sekitar jam 9 pagi. Kami akhirnya memulai pendakian pada pukul 9 pagi. Perkiraan perjalanan adalah 2 jam untuk masuk ke hutan karet. Namun, saat memulai pendakian, kami mulai merasakan keanehan di sepanjang jalur. Keputusan untuk tetap melanjutkan pendakian meskipun banyak rintangan menunjukkan tekad kami yang kuat. Namun, pentingnya persiapan yang matang dan komunikasi yang baik sangat terlihat dari berbagai kendala yang kami hadapi. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dalam melakukan pendakian di masa mendatang. Perjalanan kami ke Gunung Slamet terus berlanjut meskipun banyak tantangan. Ketika kami mencapai pos 1, saya diganggu oleh lebah yang terus mengikuti saya. Saya menduga ini karena ada tumpahan madu di tas selempang saya. Ketika beristirahat, kami bertemu seorang pendaki lain bernama Bahsin yang juga menawarkan jasa ojek di sekitar situ. Kami berbincang sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan dari pos 1, hujan mulai turun sehingga kami harus memakai mantel hujan. Jalur semakin sempit dengan satu sisi berupa jurang, membuat perjalanan semakin menantang. Ketika kabut turun, kami memutuskan untuk berhenti sejenak hingga kabut dan hujan reda. Kami tiba di pos 3 sekitar pukul 4 sore. Berdasarkan estimasi, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 memakan waktu sekitar 2,5 jam. Namun, karena jalur yang semakin ekstrim, kami memutuskan untuk beristirahat semalam di pos 3. Kami mendirikan tenda dan makan malam di sana. Setelah makan malam, teman kami, Ical, langsung tertidur sementara saya dan Chandra mengobrol hingga pukul 8 malam. Kami sepakat untuk melanjutkan pendakian pukul 3 pagi. Sebelum tidur, saya merasa ada keanehan karena hutan begitu sepi tanpa suara binatang malam seperti biasanya. Ini membuat saya merasa sedikit was-was, tetapi akhirnya saya bisa tertidur. Pukul 3 pagi, alarm berbunyi dan kami bangun untuk menyiapkan sarapan dan bekal. Kami sepakat untuk meninggalkan tenda dan peralatan berat lainnya di pos 3 agar perjalanan lebih ringan. Dengan segala persiapan dan tantangan yang kami hadapi, kami tetap melanjutkan pendakian dengan semangat. Meski ada banyak rintangan, kerjasama dan tekad kuat membuat perjalanan ini menjadi pengalaman yang berharga dan penuh pelajaran. Manajemen logistik kami memang kurang baik. Saat mempersiapkan bekal, kami hanya membawa cukup makanan untuk sekali makan karena berpikir akan kembali sekitar pukul 12 siang. Pada pukul 4 pagi, setelah semua peralatan siap, kami berdoa dan mulai mendaki. Saat masuk ke jalur baru, suara binatang malam mulai terdengar, berbeda dengan area kemah kami yang sepi. Kami tiba di pos 4 sekitar pukul 6.45 pagi. Di sana, kami sarapan dengan bekal yang kami bawa. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan menuju pos mata air. Menurut petunjuk, jaraknya hanya sekitar 5 menit dengan satu turunan dan satu tanjakan. Ketika kami sampai di mata air, Chandra merasa butuh istirahat. Kami mencari lokasi mata air dan menemukan sebuah jalur dengan papan peringatan yang menyebutkan bahwa seseorang pernah kesurupan karena buang kotoran sembarangan. Setelah menemukan mata air, kami melihat ada tebing vertikal sekitar 5 hingga 7 meter yang harus kami turuni tanpa bantuan tangga, hanya menggunakan akar pohon yang keluar dari tebing. Saya dan Chandra sepakat untuk turun bersama-sama. Saat Chandra mulai turun, saya memastikan untuk tetap berkomunikasi dengannya. Namun, setelah beberapa menit, saya mendengar Chandra memanggil saya dengan suara aneh. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengejarnya. Setelah berhasil turun dan menemukan Chandra,
Kami minum dari mata air tersebut dan melanjutkan perjalanan ke pos 5. Namun, perjalanan semakin sulit karena jalur semakin ekstrim dan vegetasi yang rapat. Pada satu titik, kami melihat tenda pendaki lain dari kejauhan. Tetapi ketika kami mendekati, tidak ada siapapun di sana. Dengan segala tantangan yang kami hadapi, perjalanan ini menunjukkan pentingnya persiapan yang matang dan manajemen logistik yang baik. Kejadian-kejadian yang tidak terduga mengajarkan kami untuk selalu waspada dan siap menghadapi situasi sulit di alam bebas. Ketika kami melanjutkan pendakian, lebah masih terus mengikuti saya. Namun, beruntungnya kami mendapatkan sinyal HP di pos 5, sehingga bisa berkomunikasi jika diperlukan. Pada pukul 12 siang, kami mulai mendaki lagi. Tidak lama kemudian, kami bertemu dengan pendaki dari Pekalongan yang memberitahu jalur menuju puncak. Dengan perbekalan yang tersisa, hanya madu dan air, kami terus mendaki. Kami mencapai area yang disebut Cantigi, tempat jalur mulai dipenuhi dengan batu-batu. Dari sini, perjalanan semakin sulit karena jalur berubah menjadi berpasir. Namun, semangat kami bangkit ketika melihat bendera di puncak gunung yang menandakan kami hampir sampai. Setelah berjalan sekitar 10 menit, saya mencapai puncak sendirian dan menikmati pemandangan cerah. Tidak lama kemudian, Chandra dan Ical sampai, dan kami berfoto-foto selama 15 menit untuk mengabadikan momen di puncak. Setelah itu, kami menyadari waktu sudah sore dan kami harus segera turun untuk menghindari kemalaman di jalur. Kami memutuskan untuk turun dengan cepat. Saya berada di depan, Ical di tengah, dan Chandra di belakang. Namun, ketika kami turun, Chandra tertinggal jauh di belakang dan akhirnya kami harus menunggunya beberapa kali. Saat Chandra jatuh, kami menunggu sampai dia bisa melanjutkan perjalanan. Jalur semakin gelap, dan tanda-tanda arah mulai sulit dilihat. Kami berhenti sejenak untuk berdoa dan memutuskan jalur mana yang harus diambil. Pandangan saya kemudian tertuju pada awan yang berbentuk seperti tokoh pewayangan Semar dengan tongkatnya, memberikan kami semangat dan petunjuk untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mengalami berbagai kendala, kami akhirnya melanjutkan perjalanan di tengah kondisi yang gelap dan sulit. Chandra mengalami beberapa luka akibat terjatuh, membuat pergerakannya semakin terbatas. Kami semua sepakat untuk melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, menunggu hingga langit mulai terang agar lebih aman. Saat melanjutkan perjalanan, kami harus berjalan dengan formasi yang sangat hati-hati. Saya di tengah, Ical di depan, dan Chandra di belakang. Kami menggunakan senter untuk menerangi jalur dan memastikan tidak ada yang tertinggal atau jatuh ke jurang. Perjalanan melewati batas vegetasi menjadi semakin sulit dengan adanya pohon-pohon besar dan medan yang semakin curam. Kami terus mencari celah di vegetasi untuk bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Akhirnya, kami menemukan tanah kosong di depan pohon besar yang menjadi tempat sementara untuk beristirahat dan menentukan langkah selanjutnya. Kami menyadari bahwa kami telah keluar dari jalur sebenarnya dan memutuskan untuk mencari jalur yang lebih aman. Dengan parang, kami mulai membuka jalan melalui vegetasi yang padat, berharap menemukan jalur yang lebih jelas. Namun, kondisi semakin menyulitkan karena jalur yang kami lalui ternyata adalah jalur air yang terjal. Di tengah perjalanan, saya teringat kisah tragis tentang pendaki sebelumnya yang hilang di Gunung Slamet. Pikiran ini sempat menghantui saya, tetapi saya berusaha tetap fokus dan positif untuk menjaga semangat tim. Dengan kondisi fisik yang semakin melemah dan medan yang semakin sulit, kami terus berusaha untuk tetap bersama dan menemukan jalur yang aman. Semangat kebersamaan dan tekad kuat membuat kami tetap bertahan dalam situasi yang sulit ini. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya persiapan dan kewaspadaan dalam mendaki gunung. Perjalanan kami semakin sulit. Ketika kami melanjutkan perjalanan, kami menemukan diri kami berdiri sejajar dengan pucuk-pucuk pohon, yang menandakan bahwa di depan kami adalah sebuah jurang. Kami berhenti sejenak untuk berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Kelaparan mulai terasa dan keinginan untuk segera kembali ke tenda semakin kuat. Namun, kondisi fisik kami semakin melemah, dan Chandra sudah terluka cukup parah.
Kami sepakat untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan tidur hingga pagi. Kami menemukan sebuah area yang cukup luas dan memutuskan untuk mendirikan kemah darurat di sana. Jalur yang kami temui ini sedikit lebih baik karena ada bekas jejak pendaki lain, meskipun kami masih harus berhati-hati dengan jurang di sekitarnya. Ketika berjalan di jalur ini, Chandra hampir terjatuh ke jurang, tetapi beruntungnya dia berhasil berpegangan pada sebuah pohon kecil. Kami semua merasa sangat lelah dan memutuskan untuk tidur di sekitar pohon tersebut. Kami menyusun posisi tidur dengan hati-hati agar tidak ada yang terjatuh ke jurang. Saya dan teman-teman akhirnya duduk dan beristirahat. Beberapa dari kami mulai tidur meskipun kondisi tidak nyaman. Saat malam semakin larut, saya mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa saya pahami. Saya mencoba untuk tetap tenang dan tidak panik, meskipun rasa dingin mulai merayap dan membuat saya sulit tidur. Pada pukul 9 malam, kami mulai mendengar suara-suara yang terdengar seperti orang berbicara dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Suasana semakin mencekam dengan cuaca yang dingin dan kondisi fisik kami yang semakin lemah. Kami mencoba untuk berkomunikasi, tetapi suara-suara tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas. Dalam kegelapan malam dan kondisi fisik yang lemah, kami mengalami berbagai fenomena yang aneh dan sulit dijelaskan. Saya mendengar suara gendang yang mirip dengan musik Nusantara dan suara anggota yang berbicara. Saya merasa bingung dan sedikit takut, tetapi mencoba tetap tenang. Saya berdoa hingga akhirnya tertidur. Dalam mimpi, saya melihat diri saya berada di sebuah jalur yang penuh dengan rumah dan warung. Saya bertemu seseorang yang mengenakan baju pangsi, yang mengajak saya mampir untuk minum. Saya mengikuti orang tersebut, tetapi tiba-tiba terbangun dalam kondisi cuaca yang dingin. Saya mencoba membuat api untuk menghangatkan diri, tetapi karena daun-daun basah, api tidak bertahan lama. Setelah mencoba tidur lagi, saya bermimpi lagi. Kali ini, saya melihat diri saya di atas tempat tidur dengan sosok yang duduk di atas saya. Saya melihat tubuh saya sendiri dan juga Chandra dalam kondisi yang sama. Sosok tersebut mengatakan kepada saya untuk menyuruh teman-teman saya sholat dan berdoa. Ketika saya bangun, jam menunjukkan sekitar pukul 2 siang. Saya mencoba berkomunikasi lagi dengan teman-teman, tetapi suara-suara yang saya dengar sangat tidak jelas. Saya merasa sangat dingin dan gemetaran, sehingga mencoba tidur lagi. Dalam tidur kali ini, saya kembali melihat sosok-sosok yang tidak saya kenal, termasuk seorang kakek yang mendekati saya dan berbicara tentang teman-teman saya. Setelah pengalaman aneh di malam sebelumnya, saya terbangun dengan perasaan lebih baik dan kondisi fisik yang jauh lebih fit. Dingin masih terasa, namun tubuh saya sudah tidak merasakan sakit yang sebelumnya saya alami. Saya menunggu teman-teman bangun sekitar pukul 5.30 pagi. Ketika mereka bangun, kami segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Saya menceritakan mimpi saya kepada Chandra dan Ical, dan mereka setuju untuk mencoba mengikuti petunjuk dari mimpi tersebut. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, kami merasa lebih percaya diri untuk menemukan jalur yang benar. Kami berjalan menuju arah yang ditunjukkan dalam mimpi saya. Awalnya, saya masih ragu apakah petunjuk ini benar-benar dapat diandalkan. Namun, setelah mengingat-ingat kondisi sekitar, saya yakin bahwa arah tersebut memang yang ditunjukkan. Kami mengikuti jalur yang sepertinya menuju ke kanan, meninggalkan vegetasi lebat. Setelah beberapa saat berjalan, kami menemukan tanda jalur yang benar, sesuai dengan petunjuk dalam mimpi saya. Jalur ini tampak lebih jelas dengan tanda-tanda yang cukup terlihat. Kami duduk sejenak untuk beristirahat dan memastikan bahwa kami berada di jalur yang benar. Kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pos mata air. Di sana, kami melihat banyak orang berkumpul, yang ternyata adalah pendaki dari Tegal. Mereka tampak senang melihat kami, mungkin karena khawatir kami tersesat atau mengalami kesulitan. Setelah bertemu dengan pendaki dari Tegal, mereka sangat baik dan memberikan kami makanan serta minuman. Kami berbicara dengan mereka, mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang mereka berikan. Setelah istirahat dan berbincang-bincang, kami merasa lebih baik dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun. Kami berkemas dan bersiap-siap untuk pulang.
Saat kami tiba di pos 1, kami ingin menggunakan ojek untuk kembali ke base camp. Namun, Ical tiba-tiba muntah-muntah dan terlihat sangat lemah. Setelah diskusi singkat, kami memutuskan untuk Chandra turun terlebih dahulu untuk mencari bantuan ojek sementara saya tetap bersama Ical. Chandra berhasil mencapai base camp dan segera mengatur ojek untuk menjemput kami. Sementara itu, saya terus mengawasi kondisi Ical. Setelah beberapa waktu, ojek yang dikirim oleh Chandra tiba dan membawa kami turun ke base camp dengan selamat. Di base camp, kami bertemu dengan pendaki lain dan petugas yang sangat membantu. Mereka menyarankan kami untuk beristirahat dan menawarkan makanan. Pak Freddy, ketua base camp, bahkan menyediakan tempat bagi kami untuk beristirahat dan memulihkan kondisi. Keesokan harinya, setelah merasa cukup pulih, kami pamit pulang. Kami tiba di Jakarta sekitar waktu subuh. Perjalanan ini sangat melelahkan dan penuh tantangan, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga. Setelah perjalanan yang penuh dengan kejadian aneh dan pengalaman spiritual, saya mulai merenungkan kembali semua kejadian yang dialami. Salah satu hal yang sangat mengesankan adalah mimpi tentang kakek saya. Mimpi tersebut memberikan petunjuk yang membantu kami menemukan jalur yang benar. Setelah merenungkan, saya menyadari bahwa mungkin doa dan permohonan keluarga, terutama ibu saya, telah membuat saya terhubung dengan kakek dalam mimpi tersebut. Ini adalah pengalaman yang sangat mendalam dan penuh makna. Ketika berada di mata air, Chandra tidak merespon panggilan saya karena dia terganggu oleh sumber mata air itu sendiri. Mata air tersebut keluar dari gua kecil dan Chandra memasukkan kepalanya ke dalam untuk minum. Inilah mengapa dia tidak mendengar panggilan saya. Chandra tidak mengalami hal-hal mistis secara langsung di mata air. Hanya merasa ada sesuatu yang mengawasi kami sepanjang malam. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua anggota tim mengalami hal mistis secara langsung, perasaan diawasi tetap ada. Bang Ical juga merasakan keanehan saat di mata air, terutama suara-suara aneh. Namun, dia tidak mengalami mimpi-mimpi atau kejadian mistis yang saya alami. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa saya lebih sensitif terhadap hal-hal mistis atau spiritual. Pengalaman di Gunung Slamet ini memang yang paling ekstrim dan penuh dengan kejadian mistis yang pernah saya alami. Saat turun dari puncak, kami mengalami kesulitan menemukan jalur yang benar karena tanda-tanda yang ada di puncak hanya dibuat untuk membantu pendakian ke atas, bukan untuk turun. Tanda-tanda tersebut berupa pilos oranye dan batang besi kecil yang hanya terlihat jelas saat naik. Tidak adanya tanda yang jelas untuk turun membuat risiko nyasar sangat besar. Pihak basecamp sendiri menyarankan untuk tidak turun kemalaman karena potensi tersesat sangat tinggi. Penjelasan tentang sosok-sosok mistis di Gunung Slamet. Pengalaman yang kami alami di Gunung Slamet ternyata bukan hal yang baru bagi pendaki lain. Menurut cerita dari orang-orang di basecamp, banyak pendaki yang juga mengalami kejadian mistis di jalur tersebut. Berikut adalah deskripsi beberapa sosok yang sering ditemui. 1. Sosok Bapang, Macan Kumbang. Sosok ini dikenal sebagai penjaga di sekitar jalur Guci. Bentuknya bisa berubah, kadang terlihat sebagai macan kumbang yang besar, bahkan sebesar gajah. Sosok ini dipercaya menjaga jalur pendakian dan memberikan perlindungan bagi pendaki yang menghormati alam. Menurut beberapa cerita, sosok ini tidak berbahaya jika pendaki berperilaku baik dan menghormati aturan setempat. Namun, ia bisa menunjukkan kehadirannya untuk mengingatkan pendaki agar berhati-hati. 2. Pemuda berbaju putih. Seorang pemuda yang memakai baju putih. Nama aslinya tidak selalu diketahui, tetapi dikenal sebagai penjaga spiritual di jalur tersebut. Pemuda ini sering muncul dalam mimpi atau penglihatan pendaki. Dia memberikan petunjuk atau nasihat bagi pendaki yang tersesat atau membutuhkan bantuan. 3. Embah Slamet. Sosok yang memakai baju adat Jawa, sering disebut sebagai Embah Slamet. Dikenal sebagai penjaga spiritual utama di Gunung Slamet. Menurut orang basecamp, Embah Slamet adalah sosok tua berumur sekitar 50-60 tahun, dengan postur tubuh yang masih terlihat kuat. Ia sering muncul dalam penglihatan atau mimpi pendaki, memberikan arahan atau peringatan.